Momentum didapat GS Chalters saat berhasil memblok serangan Bukilic sehingga menyamakan kedudukan 20-20. Setelah melalui rally panjang, Red Sparks menjauh lagi 21-20. Silva terus memberikan ancaman untuk menyeimbangkan kedudukan. Kesalahan servis membuat Red Sparks menjauh lagi. Silva terus membuat GS Chalters menjaga asa karena skor kembali imbang. Blok Mega membuat Red Sparks mencetak set point. Silva terus mengganggu ritme Red Sparks karena berkali-kali membuat keadaan imbang. GS Chalters berbalik unggul dan menutup set ini dengan kemenangan. Skor imbang mengawali set kedua, 2-2. Megawati melancarkan serangan hingga Red Sparks memimpin, 3-2. Sentuhan Pyo Sungju membuat Red Sparks menjauh, 5-3. GS Chalters perlahan menyamakan kedudukan. Kedua tim bergantian mencetak angka hingga skor 7-7. Red Sparks unggul tipis saat technical timeout, 8-7. Keunggulan dijaga Red Sparks, 11-7. Red Sparks memperkuat blok untuk menjauh, 15-7. Silva memecah kebuntuan lewat serangannya untuk membuat GS Chalters mendekat, Agustus 15. Tetapi, Red Sparks menambah poin lagi, 16-8. Dominasi dijaga Red Sparks hingga unggul 10 angka. GS Chalters mencoba mengejar ketertinggalan. Red Sparks semakin solid dengan menjauh 22-10. GS Chalters mencetak 5 poin beruntun lewat serangan dan blok menjadi 15-22. Di sisi lain, kebuntuan berhasil dipecahkan Yeung saat melepas bola ringan hingga menjauh lagi 24-15. GS Chalters meredam spike Bukilic dan mendekat, 16-24. Red Sparks yang sudah unggul jauh menyamakan skor menjadi 1-1. Pada set ketiga, GS Chalters mulai kuat dalam bertahan. Mereka mengantisipasi serangan Megawati dan Bukilic. Kedua tim bergantian mencetak poin hingga kedudukan 4-4. Red Sparks menjauh, 8-4. Keunggulan dijaga Red Sparks, 14-7. Kesalahan Mega dalam servis memberi tambahan poin bagi GS Chalters. Serangan Pyo membawa Red Sparks mempertebal keunggulan, 15-8. Silva menambah poin untuk GS Chalters. Tetapi, Red Sparks menjaga keunggulan, 16-9. Konsistensi dijaga Red Sparks, 18-10. GS Chalters berusaha mendekat, November 18. Rally ditampilkan kedua tim. Spike Silva yang gagal membuat Red Sparks memimpin, 19-11. Sementara itu, tim bola voli putri, Daejeon Jungkwanjang Red Sparks mencetak kemenangan pada lanjutan putaran ketiga Liga Voli Korea 2024 hingga 2025. Menjamu GS Chalters Seoul Kicks di Chungmu Gymnasium, Sabtu, 21 Desember 2024, Red Sparks menang, 3-1, 24, 26, 25, 16, 25, 15, 25, 17. Melalui hasil ini, Megawati Hangestri Pertiwi dan kawan-kawan meneruskan rentetan kemenangan Red Sparks menjadi ke-6 secara berturut-turut. Sementara itu bagi tim legendaris, ini merupakan kekalahan beruntun ke-12 dan membuat mereka bertahan di posisi terakhir klasemen dengan 1 kemenangan dan 15 kekalahan. 2 poin dibukukan Megawati Hangestri Pertiwi dan Yeum Hyeseon pada awal set pertama. Kesalahan servis Yeum membuat GS Chalters mendekat, 1-2. Red Sparks menjauh, 3-1. Kesalahan servis Vanja Bukilic membuat GS Chalters mendekat. Park Chemin menyerang dan berhasil membuat servis AC untuk menyamakan kedudukan. Namun, Red Sparks terus menjauh lewat serangan Mega dan blok dari Park Hye-min dan Pyo Sungju untuk menjauh 7-4. GS Chalters mendekat 6-7 lewat blok dan serangan. Kondisi kembali imbang. Red Sparks memimpin pada technical timeout. Kondisi tersebut tidak bertahan lama setelah GS Chalters mendekat 8-9. Bukilic melakukan pukulan menyilang untuk menambah poin. Giselle Silva melakukan servis yang tidak dapat diatasi Red Sparks. GS Chalters berbalik unggul, November 10. GS Chalters menjaga keunggulan, Desember 10 setelah berhasil memblok serangan Red Sparks. Kesalahan Ceviche Moonjiun, oposite, membuat Red Sparks mendekat. Pevoli bintang Indonesia, Megawati Hangestri, mengaku sangat senang bisa berhadapan melawan idolanya sendiri, Kim Yeon Keung.
yang juga jadi ratu voli Korea Selatan saat ini. Pertemuan itu terjadi saat Megawati membela klubnya, Red Sparks, melawan Pink Speeders dalam lanjutan Liga Voli Korea Selatan 2024 hingga 2025. Dalam laga itu, Red Sparks sendiri berhasil mengalahkan Pink Speeders dalam laga lanjutan putaran ketiga Liga Voli Putri 2024 hingga 2025 yang berlangsung di Samsan World Gymnasium, Incheon, Korea Selatan, Selasa 17 Desember 2024. Usai laga, Megawati berbagi cerita tentang dirinya yang bisa berhadapan melawan Kim Yeon-kong. Pasalnya, Kim Yeon-kong merupakan pemain idolanya. Dia mengakui kalau pemain tersebut bermain sangat bagus. Pastinya senang karena saya bisa lawan sama idola saya juga. Kim Yeon mainnya bagus, menurut saya dia bagus terus, kata Megawati. Megawati senang dengan pertemuan itu karena dia mendapat banyak pelajaran dari Kim Yeon-kong. Pemain kelahiran Jember itu dapat lebih belajar soal cara meraih poin di saat kritis. Saya senang juga bisa berhadapan lawan jadi bisa belajar, walaupun kita lawan tapi untuk diri saya sendiri. Saya bisa belajar bagaimana dia bisa menyelesaikan poin-poin kritis atau di situasi yang penting dia melakukan dengan baik, jadi saya senang, tuturnya. Hasil kemenangan itu sekaligus membuat Red Sparks memutus 14 kemenangan berturut-turut yang telah dicatatkan Pink Speeders. Di sisi lain, Red Sparks memperpanjang catatan positif dengan menyapu bersih 5 laga terakhir dengan kemenangan. Red Sparks masih bertahan di posisi 3 klasemen sementara Liga Voli Putri Korea 2024 hingga 2025 dengan koleksi 26 poin dari 15 laga. Mereka terpaut 14 poin dari Pink Speeders, yang masih kukuh di puncak, dan berjarak 8 angka dari Hillstate yang berada tepat di atas mereka. Sementara itu, Ko Hye-jin selaku pelatih Red Sparks memberikan reaksinya usai dilecehkan oleh asisten dan pelatih Pink Speeders saat Megawati Hangestri CS No Director Kim Yeon-kong dan kolega. Sebagaimana diketahui Red Sparks belum lama ini mampu memberikan kejutan karena berhasil mengalahkan Pink Speeders di putaran ketiga Liga Voli Korea 2024 hingga 2025. Megawati Hangestri dan kawan-kawan memang tak diunggulkan, namun mampu nyatanya meraih kemenangan lewat 4 set dengan skor 3-1. Laga ini berlangsung sangat seru dan banyak momen yang terjadi, bahkan salah satunya ada peristiwa yang sampai membuat netizen geram. Yakni momen di mana Ko Hye-jin selaku pelatih Red Sparks meminta timeout saat skor menyentuh angka 19-17 pada set kedua. Akan tetapi tiba-tiba Daniel Turino selaku asisten Red Sparks menghampiri kubu Red Sparks dan melakukan tindakan tak senonoh. Yakni mendadak membungkuk sambil kedua tangannya memegang bokong, kemudian melontarkan kata-kata yang mengejek Ko Hye-jin. Namun tak diketahui alasan apa yang mendasari Daniel Turino melakukan aksi tak terpuji tersebut kepada pihak lawan. Selain itu, Marcelo Abondanza selaku pelatih Pink Speeders juga beberapa kali mencoba melakukan provokasi kepada Ko Hye-jin dan kawan-kawan. Pelatih Megawati Hangestri, yang menerima protes dari Abondanza saat mengajukan banding atas pelanggaran yang terjadi di set kedua pun memberikan reaksinya. Ko Hye-jin mengaku dirinya merasa malu dan seperti tidak ingin membahas hal tersebut lebih lanjut. Saya juga malu. Saya tidak ingin membicarakan hal itu, kata Ko Hye-jin. Saya pikir liga dan klub akan mengurusnya. Hal semacam itu seharusnya tidak terjadi. Para pemain harus bermain, bukan staf pelatih. Harapan saya adalah membiarkan para pemain bermain dan bersinar, tambahnya. Sementara itu, tindakan ini membuat netizen Korea Selatan sangat geram, karena pelatih lokal seperti Ko Hye-jin menjadi korban aksi tak terpuji orang asing. Netizen meminta Pink Speeders maupun KOFO memberikan hukuman berat untuk Daniel Turino karena sudah tak bertindak suportif. Megawati Hangestri risau soal masa depannya di Red Sparks meski sudah menampilkan performa gemilang. Megawati Hangestri terus menunjukkan performa gemilang di musim keduanya bersama Jungkwan Jang Red Sparks di Korean V-League. Pemain yang akrab dijuluki Megatron ini kembali menjadi pilar utama tim asal Daejeon tersebut. Musim lalu, Megawati menjadi pencetak poin terbanyak bagi Red Sparks dengan torehan 736 poin, termasuk di babak playoff. Duet mautnya dengan Giovanna Milana juga berhasil mengantarkan Red Sparks lolos ke playoff untuk pertama kalinya dalam 7 musim terakhir.